Beredar narasi yang mengklaim kejadian luar biasa atau KLB polio di Indonesia disebabkan vaksin polio oral tipe 2. Bagaimanakah faktanya? Indonesia pernah mendapat sertifikat bebas polio dari WHO pada 2014. Status bebas polio tersebut membuat Indonesia terlena dan tidak mengantisipasi adanya virus polio liar. Kini, WHO mengkategorikan Indonesia sebagai wilayah berisiko tinggi penularan polio. Kemenkes mencatat pada 2022 sampai 2024 terdapat 32 provinsi dan 399 kabupaten atau kota masuk dalam kategori tinggi polio. Ada 11 kasus kelumpuhan akibat virus polio tipe 2 dan 1 kasus akibat virus polio tipe 1. Terdapat 3 tipe virus polio yang mampu menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Umumnya negara-negara yang mengalami outbreak didominasi dengan virus polio tipe 2 yang muncul dari 2 sumber. Pertama, virus polio liar atau WPV yang jarang terjadi tetapi dapat ditemukan di daerah yang memiliki cakupan vaksinasi tidak memadai. Kedua, vaksin derived poliovirus atau VDPV yang merupakan virus yang bermutasi dari strain virus yang dilemahkan dari vaksin polio oral. Pada 17 Maret 2023, terkonfirmasi kasus polio tipe 2 yang diturunkan dari vaksin atau CVDPV2 di Purwakarta, Jawa Barat. WHO mencatat, pasien tersebut belum pernah menerima imunisasi sebelumnya. OPV mengandung virus polio hidup yang dilemahkan dan bereplikasi di usus untuk jangka waktu terbatas, sehingga mengembangkan kekebalan dengan membangun antibodi. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, ketika bereplikasi di saluran pencernaan, strain OPV berubah secara genetik dan dapat menyebar di komunitas yang cakupan vaksinasinya rendah, terutama di daerah yang kebersihan dan sanitasinya buruk serta padat penduduk. Semakin rendah cakupan vaksinasi, semakin lama virus ini bertahan dan semakin banyak pula perubahan genetik yang dialaminya. Epidemiolog dan peneliti keamanan kesehatan Griffith University Diki Budiman menjelaskan, secara teoritis VDPV memang dapat memunculkan KLB, namun penyebabnya bukan karena pemberian vaksinasi. Dalam kondisi yang sangat jarang, virus ini bisa berubah ya jadi bentuk yang lebih virulen, ya, lebih menular, menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada individu yang belum terimunisasi ya, atau komunitas dengan cakupan imunisasi yang rendah. Sehingga langkah yang tepat dilakukan adalah memastikan vaksinasi polio dilakukan secara meluas agar tercapai herd immunity. Pemerintah melalui Kemenkes telah menggencarkan Pekan Imunisasi Nasional Polio tahap kedua kepada anak usia 0-7 tahun dengan memberikan vaksin tetes dan suntik. Pemberian imunisasi lengkap kombinasi ini telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Imunisasi Nasional, Komite Ahli Surveillance PD3I, WHO, dan UNICEF. Vaksin yang diberikan juga telah dikaji oleh Global Advisory Committee on Vaccine Safety dan diberikan di 13 negara di dunia. Melalui akun Instagramnya, Kemenkes menjelaskan vaksin polio tipe 2 atau NOPV2 tidak menyebabkan KLB. Nah, bisa disimpulkan narasi yang mengklaim KLB polio di Indonesia disebabkan oleh pemberian vaksin polio tipe 2 adalah hoax. Kalau kalian masih ragu antara hoax atau fakta, silakan follow channel WhatsApp tim cek fakta kompas.com, YouTube, dan medsos lainnya.